1928, bukti, hingga PPKI. Lalu setelah mendengar mantan majikannya yang memberikan berjuta kemuliaan mau datang lagi, kira-kira di mana keberpihakannya, dan adakah jejak dalam perang mempertahankan kemerdekaan baik di peristiwa Hari Pahlawan, atau di agresi militer 1947 dan 1948, hingga akhirnya memperoleh pengakuan utuh Belanda 1949. Tanpa bermaksud berprasangka, jejak tersebut seolah seperti mencari jarum di lambung padi, dan tiba-tiba setelah Indonesia merdeka dan menjadi negeri yang makmur, semua ingin diklaim hasil perjuangannya. Ini sih namanya pahlawan kesiangan. Dengan klaim sebagai cucu Nabi, semua kebajikan seolah milik mereka. Walau kenyataan berbicara sebaliknya, ironi dari kaum pendongeng. Pemuja Tarim yang konon lebih mulia dari Karbala. Bahkan mungkin dari dua tahta suci Haromain, Makkah dan Madinah. Maklumlah di Karbala, Irak dan sekitarnya, kehilangan jejaknya, dan di Haromain pernah dihukum cambuk oleh penguasa yang asli dzurriyyah Nabi. Kitab Al-Istizadah 1093. Londo Ireng. Secara harfiah Londo Ireng adalah sebutan untuk tentara bayaran Belanda yang berasal dari Afrika. Namun pada gilirannya karena mendapat kemakmuran yang menggiurkan, sehingga banyak pribumi yang latah menjadi serdadu Belanda pula. Mereka terkenal justru lebih kejam dari Belanda. Maklum Jomos akan selalu berusaha memuaskan majikannya. Tidak peduli bangsanya sendiri pun akan dikhianati demi isi perutnya. Benarlah kata pepatah, mereka yang mementingkan isi perutnya, derajatnya tak lebih dari apa yang keluar dari perutnya. Para pengkhianat ini akan selalu ada di setiap zaman, dengan segala bentuk dan jelmaannya, termasuk narasi pembelaan akan rungkatnya nasab Ba'alawi. Ini pun keluar dari pribumi yang sebenarnya tidak ada kaitan apapun dengannya. Di tengah diam dan serba salahnya Ba'alawi, maju salah mundur kena. Mereka gigih menggoreng kebodohan dan kekonyolan yang akan dicatat dalam sejarah bangsa ini. Yang tidak punya latar belakang sejarah mengaku historian atau peneliti sejarah. Dan yang tidak punya sanad biologi, tiba-tiba menyanggah peneliti biologi. Mirip perlawanan sporadis 10 November. Cuman bila dulu para pejuang dengan bambu runcingnya, kini para Londo Ireng dengan dengkul tumpulnya. Lelucon para pembela Ba'alawi. Dengarnya setengah, ngertinya seperempat, mikirnya nol, tapi menyampaikan double. Contoh. Hanya karena dapat sponsor jalan-jalan ke Yordan, senangnya minta ampun.